Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zola Aktan Glajisia, NIM B0121954 dari kelas KPI A2 semester 4. Di sini, saya akan memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Teknik Khutbah. Yang pertama adalah sebutkan sumber topik khutbah. Sumber topik khutbah dapat diperoleh dari pengalaman diri sendiri, perpustakaan, orang lain maupun media. Yang kedua, apa yang Anda ketahui tentang intonasi dalam berpidato? Intonasi dalam pidato adalah nada saat kita berbicara, cepat lambatnya, sehingga dapat didengar oleh mad'u. Yang ketiga adalah jelaskan perbedaan antara pidato energik dan pidato motivasi. Pidato energik adalah pidato yang dilakukan dengan penuh semangat yang membara, yang bertujuan untuk membakar semangat para mad'u agar lebih paham dalam menerima pesan dakwah. Sedangkan pidato motivasi adalah pidato yang diberikan kepada mad'u dengan penuh rangsangan, sehingga mad'u dapat melakukan sesuai dengan perintah dari pendai. Pertanyaan yang keempat adalah apa pengertian gaya bahasa Muhammad Asmuni? Gaya bahasa Muhammad Asmuni ciri khas pembicara dalam menyampaikan suatu pesan kepada mad'u dengan meliputi gerak tangan, gerak tubuh, mengontrol kening, dan pandang membaca teks pidato sehingga dapat dipahami oleh mad'u itu sendiri. Terima kasih. Selanjutnya saya akan berpidato mengenai Idul Kurban atau Idul Adha dengan mad'u anak-anak di usia 5 hingga 7 tahun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Yang saya cintai adik-adikku yang solih dan solihah, pertama-tama marilah kita panjatkan pujian dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberi kita rahmat, taufik serta hidayahnya sehingga kita bisa hadir dalam keadaan sehat walafiat. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang, yakni agama Islam. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan 3 hikmah dari Hari Raya Kurban atau Idul Adha. Idul Adha diperingati pada tanggal setiap 10 Dzulhijjah yang dikenal sebagai Hari Raya Haji, di mana kaum muslimin melaksanakan ibadah haji pada saat itu sedang melakukan ibadah wukuf di Arafah sambil menggunakan baju putih tanpa jahit yang disebut dengan ihram, sambil bersama-sama membaca kalimat talbiyah. Di samping Idul Adha digunakan sebagai hari raya kurban atau haji, hari raya Idul Adha juga diperingati sebagai hari raya kurban atau penyembelihan hewan kurban. Kesempatan ini digunakan untuk kita kaum muslimin yang belum melaksanakan haji, diperintahkan untuk menyembelih hewan kurban sebagai simbol ketakwaan dan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam menjalankan ibadah kurban tentunya kita memiliki hikmah atau keutamaan. Yang pertama yakni meningkatkan kesabaran pada Allah Subhanahu wa taala dengan meneladani kisah dari Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Berbicara tentang hikmah Idul Adha pasti tidak lepas dari sejarah memukau tentang Nabi Ibrahim alaihissalam dengan putranya yakni Nabi Ismail. Konon kabarnya Nabi Ismail lahir pada usia Nabi Ibrahim berusia 86 tahun. Pada saat itu Nabi Ibrahim bermimpi bahwasannya ia harus menyembelih putranya yang bernama Nabi Ismail. Hai anakku, sesungguhnya semua aku bermimpi bahwa aku harus menyembelihmu, putraku. Lantas Nabi Ismail menjawab, hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu, maka sembelihlah aku.
Subhanallah, bahwasanya Nabi Ismail tunduk dan patuh terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Adakah adik-adik di sini yang soleh dan soleha mau untuk dibunuh oleh bapaknya? Keutamaan yang kedua adalah menambah rasa syukur dan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Kautsar ayat 1 dan 2 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Yang artinya, sungguhnya kami telah memberikan nikmat yang banyak, maka dirikanlah sholat dan berkurbanlah. Berkurban adalah salah satu bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah juga berfirman dalam surat Ibrahim ayat 7 yang berbunyi, La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Yang artinya, barang siapa yang bersyukur terhadapku, maka akan kutambahkan nikmatnya. Barang siapa yang kufur kepadaku, sesungguhnya azabku amat pedih. Karena itu, marilah kita sama-sama mengucapkan Alhamdulillah. Pada keutamaan yang ketiga, yakni indahnya berbagi kepada sesama. Dalam setahun hanya ada Idul Adha, yakni kita semua sama-sama memakan daging. Dari kalangan atas hingga kalangan bawah, dari presiden, pejabat, Pak Camat, hingga tukang parkir, bahkan tukang becak pun sama-sama merasakan makan daging kurban. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, hari raya kurban adalah hari untuk makan, minum, dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Rupanya dari saya cukup sekian. Sebagai kesimpulan, mudah-mudahan hikmah Idul Adha yang dapat kita tangkap, yakni yang pertama, semoga kita dapat meningkatkan kesabaran kepada Allah yang mencontoh dari kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Yang kedua adalah semoga kita dapat bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Dan yang ketiga adalah kita dapat merasakan indahnya berbagi dengan sesama. Tentunya sebuah awal pasti ada akhirnya. Itulah kenyataan dari dunia yang fana ini, begitu juga dengan pidato yang saya sampaikan. Sekurang-kurangnya dapat memberikan pencerahan dan dapat dimengerti oleh adik-adik sekalian. Ada pula ketidaksempurnaan datang dari saya sebagai makhluk yang tidak sempurna. Demikian semoga bermanfaat dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.